Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah KKPMT Panca Indra, program studi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Kami terdiri dari Anggita Murlistia Putri, Ija'alna lil Muttaqina Imama, Nabila Solihah, Marcelina Ardelia Soraya, dan Siti Nur Aisyah dengan dosen pengampu Bapak Demiawan Rahmata SST MKes. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai patofisiologi penyakit mata dengan blok kode ICD-10 H55 sampai H59. Jangan lupa simak videonya ya. Saya Anggita Murlistia Putri akan membahas tentang kode H55.0, yaitu Nystagmus and Other Irregular Eye Movement. Nystagmus adalah kondisi ketika bola mata membuat gerakan yang cepat dan berulang tanpa disengaja. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan seperti pandangan yang kabur dan tidak fokus. Aspek patofisiologi nystagmus. Yang pertama adalah gangguan pada sistem vestibular. Sistem vestibular di telinga dalam berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan gerakan mata. Gangguan pada organ vestibular seperti olaticulus dan sulculus dapat menyebabkan nystagmus. Lesi atau kerusakan pada bagian tertentu dari vestibulum cerebellum atau bagian otak kecil yang berhubungan dengan vestibular juga dapat memainkan peran dalam terjadinya nystagmus. Yang kedua adalah gangguan pada saraf optik. Nystagmus seringkali terkait dengan gangguan pada pengelolaan visual di otak. Ini dapat melibatkan kelainan pada nukleus pontius atau di batang otak yang terjadi dalam mengontrol gerakan mata. Gangguan pada saraf optik atau struktur lain yang terlibat dalam membawa informasi visual dari mata ke otak dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan gerakan mata yang tidak terkendali. Yang ketiga adalah disfungsi pada batang otak. Bagian batang otak tertentu seperti nukleus vestibular dan nukleus abducens memiliki peran dalam mengatur gerakan mata. Gangguan pada bagian-bagian ini dapat menyebabkan nystagmus. Koordinasi yang buruk antara nukleus vestibular dan nukleus abducens dapat menyebabkan gerakan mata yang tidak terkendali. Yang keempat adalah gangguan pada fungsi cerebellum. Cerebellum memiliki peranan dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh, termasuk gerakan mata. Gangguan pada fungsi cerebellum dapat menyebabkan nystagmus. Pada nystagmus bawaan, kelainan genetik dapat mempengaruhi perkembangan normal cerebellum, menyebabkan ketidakseimbangan pada gerakan mata yang tidak terkendali. Gejala nystagmus. Gejala khas nystagmus adalah gerakan bola mata yang cepat dan tidak terkendali. Yang pertama adalah fusing atau vertigo, yang kedua adalah gangguan keseimbangan, yang ketiga gangguan penglihatan, yang keempat mata menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, yang kelima sulit melihat dalam gelap, yang keenam penurunan kesadaran. Inclusion term. Di dalam kode H55 Nystagmus and Other Irregular System terdapat inclusion terms di antaranya adalah NOS. Ini adalah singkatan dari Not Otherwise Specific atau Unspecific. Adanya NOS mengharuskan pengkode atau coder membaca lebih teliti lagi agar tidak melakukan salah pilih nomor kode yang diperlukan. Yang kedua adalah congenital. Adalah kelainan bawaan atau kelainan congenital adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menyebabkan cacat lahir. Selanjutnya adalah deprivation.
sesi perampasan indera jangka pendek digambarkan sebagai relaksasi dan kondusif untuk meditasi. Namun, perampasan sensorik yang dipanjang atau dipaksakan dapat mengakibatkan kecemasan yang ekstrim, halusinasi, pikiran aneh, ketidakberdayaan sementara, dan depresi. Yang selanjutnya adalah dissociated, gerakan secara terpisah dan berkedut. Selanjutnya adalah latent atau ke dalam. Nystagmus dapat disebabkan oleh penyakit sklerosis multiple, tumor otak, neuropati diabetik, kecelakaan seperti cedera mata, atau gangguan neurologis efek samping obat. Hiperventilasi, kilatan cahaya di depan salah satu mata, nikotin, dan bahkan getaran setelah diketahui menyebabkan nystagmus meskipun jarang terjadi. Yaitu H57 or the disorder of eye and adexia. Bagian H57.0 anomaly of pupillary function, yaitu kelainan pada mata. Salah satunya yaitu anisokoria. Anisokoria adalah suatu kondisi di mana ukuran pupil mata kanan dan kiri berbeda jauh, sehingga lebih dari 3-5 mm. Dalam keadaan terang, pupil mata orang dewasa normalnya berdiameter 2-4 mm dan melebar menjadi 4-8 mm jika berada di kegelapan. Selanjutnya yaitu jenis anisokoria. Yang pertama yaitu anisokoria fisiologis, yaitu perbedaan ukuran pupil mata yang terjadi secara alami dan merupakan jenis anisokoria yang paling umum. Yang kedua yaitu anisokoria mekanis, yaitu perbedaan pupil mata yang terjadi akibat kerusakan fisik pada mata dan mungkin disebabkan oleh cedera, suatu kondisi yang dapat menyebabkan peradangan pada mata. Selanjutnya yaitu anisokoria patologi, yaitu kondisi pupil mata yang berbeda. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, seperti penyakit yang mempengaruhi iris mata atau penyakit yang dapat mempengaruhi jalur informasi ke area pupil. Selanjutnya yaitu patofisiologi anisokoria. Anisokoria atau disebut juga dengan penyempitan pupil dimulai dari batang otak dan dikendalikan oleh sinyal parasimpatis. Serabut parasimpatis ini berjalan di sepanjang saraf okulomotor atau saraf kranial 3. Nah, saraf kranial 3 ini memiliki fungsi motorik yang mengendalikan gerakan mata, berkedip, mengontrol respon pupil, dan memfokuskan penglihatan pada suatu objek. Sebelum mempersarafi otot, sphincter iris ini melintasi plat ujung neuromuskular acetylcholine. Ketika sphincter iris ini berkontraksi, pupil juga berkontraksi. Meskipun pelebaran pupil juga dimulai di batang otak, hal ini disebabkan oleh masuknya simpatis. Serabut simpatis dimulai di hipotalamus dan meluas di sumsum tulang belakang sebelum keluar di C8, T2 dan bersinar pada rantai simpatis paravertebral. Di sana rantai simpatis meluas ke seplahat sebelum membentuk plexus carotis. Plexus carotis ini kemudian mengikuti jalur arteri carotis eksternal melalui sinus cavernosus sebelum mempersarafi otot dilator papila melintasi sinapsis norepinefrin. Saat papila dilator berkonstruksi, pupil melebar. Gangguan unilateral di sepanjang jalur ini termasuk otak, saraf, rantai saraf, sambungan neuromuskular atau otot dapat menyebabkan anisokoria. Di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan yang ketiga, yaitu kode ICD-10 A52.1 H58.0 asterisk, yaitu penyakit Argyll-Robertson phenomenon or pupil syphilitic. Argyll-Robertson phenomenon or pupil syphilitic, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan fenomena atau pupil
Argyll-Robertson syphilis. Nah, untuk definisi dari pupil Argyll-Robertson atau AR adalah suatu kondisi di mana pupil menyempit saat fokus pada objek di dekatnya, namun pupil tidak menyempit dengan baik pada saat terkena cahaya terang. Nah, pasien dengan pupil AR akan menunjukkan pupil kecil dan tidak beraturan dengan disosiasi cahaya dekat atau LND, di mana tidak ada refleks cahaya, namun penyempitan cepat dengan akomodasi dekat. Biasanya penyakit ini sering terjadi pada kedua mata atau bilateral. Nah, sementara jika menyerang pada salah satu mata atau unilateral, itu jarang terjadi. Untuk gejala dari penyakit ini biasanya bilateral dan bertahap, bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nah, pupil yang awalnya lambat bereaksi terhadap cahaya, lama-kelamaan akan refleks cahaya tidak ada sama sekali. Nah, untuk patofisiologi dari penyakit pupil Argyll-Robertson, sebenarnya patofisiologinya belum diketahui dengan jelas. Namun, diyakini bahwa penyakit ini sebagai akibat dari kerusakan bilateral pada nukleus retektal di otak tengah yang terutama disebabkan oleh neurosifilis. Nah, karena pada kode ini dijelaskan bahwa penyakit Argyll-Robertson phenomenon or pupil disebabkan oleh sifilis, maka kita perlu tahu apa itu sifilis. Nah, jadi sifilis adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung dengan lesi yang terinfeksi, biasanya melalui hubungan seksual. Nah, untuk pengobatan penyakit pupil Argyll-Robertson atau AR tidak ada pengobatan yang pasti. Namun, karena sifilis merupakan penyebab yang mendasarinya, maka penyakit ini dapat dicegah dengan cara mengobati neurosifilis dengan penisilin G-benzathine, atau sebagai alternatif, doxycycline dapat digunakan bagi mereka yang alergi terhadap penisilin. Saya Marcelina Ardelia Soraya akan menjelaskan tentang sifilitik okulopati early atau secondary yang memiliki kode A51.4 Dejer H58.8 asterik. Sifilitik okulopati early atau secondary merupakan kelainan mata dari manifestasi sifilis. Sifilis merupakan penyakit sistemik kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang ditransmisikan melalui hubungan seksual, melalui produk darah, dan jarum suntik yang sudah terkontaminasi. Sedangkan sifilis okular merupakan manifestasi infeksi sifilis pada mata yang dapat terjadi pada setiap tahap penyakit dengan gambaran klinis yang bervariasi. Sifilis okular dapat menyerang hampir semua struktur mata dan dapat menyebabkan penurunan ketajaman penglihatan termasuk kebutaan permanen. Patofisiologi sifilitik okulopati yakni mekanisme sifilis okular secondary muncul antara 4-10 minggu sejak munculnya cancre pada sifilis okular primer. Kebanyakan pasien yang tidak menerima pengobatan mengembangkan sifilis sekunder. Ruam mungkin mengenai kelopak mata dan dapat menyebabkan blefaritis dan madarosis. Lesi kulit pertama kali muncul pada telapak tangan dan kaki, namun bisa juga mengenai area tubuh lainnya secara luas. Lesi seperti kondilomata, mucous patch pada lidah, facialopecia limfadenopati. Gejala lain dapat berupa demam, limfadenopati umum yang tidak nyeri tekan, sakit kepala, malaise, anoreksia, mual, nyeri sendi, sariawan, dan rambut rontok. Manifestasi okular pada sifilis sekunder seringkali muncul hingga 6 bulan setelah infeksi inisial ketika kebanyakan manifestasi sistemik pada lesi kulit telah sembuh. Pada stadium ini, pasien dinyatakan infeksius melalui kontak dengan lesi kulit yang lembab. Pengobatan sifilitik okular secondary dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan. Yang pertama, penisilin G-benzathine intramuskular diberikan setiap hari.
Yang kedua, doxycycline 100 mg per oral diberikan 2 kali sehari selama 14 hari. Yang ketiga, probenecid 1 gram per oral diberikan 4 kali sehari selama 14 hari. Yang keempat, ceftriaxone 1 hingga 2 gram diberikan setiap hari selama 10 hingga 14 hari. Yang terakhir, tetracycline 100 mg per oral diberikan 4 kali sehari selama 14 hari. Menurut Central for Disease Control dan Prevention merekomendasikan pemberian terapi sifilis okular yang sama dengan neurosifilis, yakni pemberian penisilin kristalin G 18-24 juta unit secara intravena dengan dosis terbagi yaitu 3-4 juta international unit setiap 4 jam. Yang kedua yakni setiap hari selama 10 hingga 14 hari. Regimen alternatif yakni penisilin prokain G 2,4 juta international unit secara intramuskular setiap hari dan probenecid 500 gram intraoval setiap 6 jam selama 10-14 hari. Baik, untuk selanjutnya merupakan kode terakhir dari topik bahasan H55 sampai H59. Di sini sebelum saya membahas patofisiologi salah satu subkarakter keempat dari kode H59, saya akan menjelaskan terlebih dahulu subkarakter keempat apa saja yang ada di kode H59. Nah, di kode H59 ini terdapat 3 subkarakter keempat. Yang pertama ada H59.0, yang kedua H59.8, yang ketiga H59.9. Nah, yang pertama H59.0 yaitu keratopathy bullous apakik following cataract surgery. Pada penyakit ini terdapat 2 sindrom yaitu Vitreous-Touch syndrome dan Vitreal corneal syndrome. Kode yang kedua H59.8 yaitu Other Post-Procedural Disorders of AY and Adnexa. Pada penyakit ini terdapat 4 gangguan yaitu bleb associated endophthalmitis, kemudian chorioretinal scars after surgery for detachment, lalu inflammation atau infection of post-procedural bleb, kemudian post-procedural blebitis. Selanjutnya kode yang ketiga adalah H59.9 yaitu post-procedural disorder of AY and adnexa unspecified. Nah, penyakit ini merupakan penyakit mata dan adnexa yang terjadi setelah operasi, tetapi tidak spesifik. Selanjutnya, salah satu kode subkarakter keempat dari H59 ini yang akan saya bahas adalah H59.0, yaitu keratopathy bullous apakik following cataract surgery. Penyakit ini merupakan keratopathy bullosa yang tidak terdapat implan lensa intraokular dan terjadi setelah operasi katarak. Nah, di penyakit ini ada 2 sindrom, Vitreous-Touch syndrome dan Vitreal corneal syndrome. 2 sindrom ini merupakan komplikasi lanjutan dari ekstraksi katarak intrakapsuler di mana vitreous menonjol melalui lubang pupil dan menyentuh serta menempel pada endotel kornea. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi dari penyakit pada kode H59.0 ini. Operasi intraokular, khususnya ekstraksi katarak dengan atau tanpa pemasangan lensa intraokular, dapat menyebabkan perubahan pada kornea. Kelainan ini dapat timbul akibat kerusakan sel endotel. Kelainan ini dapat timbul akibat trauma operasi yang menyebabkan kerusakan sel endotel, sehingga jumlah sel endotel menurun. Bila jumlah sel endotel yang rusak cukup banyak, maka akan menyebabkan kornea menjadi edema yang didiagnosa sebagai bullous keratopathy apakik atau pseudopakik. Didiagnosa sebagai bullous keratopathy apakik apabila tidak terdapat implan lensa intraokular. Sedangkan didiagnosa sebagai bullous keratopathy pseudopakik apabila terdapat implan lensa intraokular. Bullous keratopathy ini disebabkan oleh perubahan pada endotel kornea yang menyebabkan kornea menjadi hidrasi. Sel-sel endotel mengalami kerusakan sehingga sel-sel endotel yang masih sehat bertambah besar dan berbentuk tidak teratur. Kerusakan yang terjadi pada sel endotel akan memicu pembentukan membran Descemet baru yang secara kualitatif berbeda sifatnya dengan membran Descemet yang asli. Ketidakteraturan densitas dan karakteristik permukaan membran baru tersebut memberikan gambaran yang disebut kornea guttata. Pada pemeriksaan slit lamp terdapat penebalan membran Descemet berupa gambaran perak.
Endotel yang berfungsi sebagai pompa cairan kornea akan mengalami keadaan yang lebih buruk sehingga menyebabkan stroma membengkak, terutama di bagian sentral. Bila stroma makin membengkak, kornea menjadi lebih tebal dan membentuk lipatan pada membran Descemet. Gambaran edema yang terjadi dapat berubah sesuai dengan perubahan tekanan intraokular. Pada keadaan ini, tekanan intraokular harus dipertahankan tetap rendah. Kombinasi antara fungsi endotel dan tekanan intraokular menentukan derajat perluasan edema kornea. Kurang lebih seperti itu patofisiologi pada penyakit keratopati buleus apakik setelah operasi katarak ini. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai patofisiologi penyakit mata pada kode H55 sampai H59 dari ICD-10. Apabila ada materi yang kurang tepat dan ada kata-kata yang menyinggung hati Anda semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.